Gerak yang ketiga itu ada namanya gerak esionom. Gerak esionom ini adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau dari lingkungan sekitar. Kalau tadi endonom, endo itu masuk, berarti dari dalam tubuh tumbuhan sendiri. Kalau esionom, e itu exit, e itu keluar, berarti ini rangsangannya berasal dari luar tubuh. Gitu caranya nanti mengingat. Nah, untuk gerak esionom, ini khusus dia dibagi menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama ada gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Oke, kita mulai dari gerak esionom yang pertama, itu ada namanya gerak tropisme. Gerak tropisme itu adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan dari luar. Nah, jadi di gerak tropisme ini ada rangsangan dari luar tumbuhan, dan dia mengikuti kemana arah rangsangannya itu. Contohnya, ini adalah pertumbuhan tanaman menuju arah datangnya cahaya. Jadi rangsangannya di sini adalah berupa cahaya matahari, gitu maksudnya. Untuk tropisme ini ada 2 jenis. Ada tropisme positif dan ada tropisme negatif. Tropisme positif itu dia mengikuti arah datangnya rangsangan, seperti yang terjadi pada gambar 1.48 ini. Jadi tanaman ini dia mengikuti kemana arahnya datang matahari. Gitu. Jadi dia termasuk gerak tropisme positif. Sedangkan tropisme negatif itu dia menjauhi arah datangnya rangsangan. Misalnya cahaya mataharinya di sini. Berarti gerakan negatifnya dia ke arah sebaliknya. Itu berarti dia tropisme negatif gitu. Kita mulai ke jenis-jenis gerak tropisme. Ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada namanya gerak fototropisme. Foto itu artinya cahaya. Jadi gerak fototropisme itu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Contohnya tadi. Ada juga contohnya bunga matahari. Jadi dia akan belok kemana arah datangnya cahaya matahari. Kemudian yang kedua ada gerak geotropisme. Ini adalah gerak tropisme, khususnya gerak akar dan batang menuju ke pusat bumi. Kalau gerak akar, dia kan ke bawah, dia menuju ke pusat bumi. Itu berarti dia adalah geotropisme positif. Sedangkan batang itu naiknya ke atas, dia menjauhi pusat bumi. Itu artinya dia adalah gerak geotropisme negatif. Itu membedakan. Kemudian ada gerak hidrotropisme. Hidro ini adalah air. Jadi hidrotropisme itu gerak pertumbuhan akar menuju ke sumber air. Jadi yang biasanya nyari air di bagian tumbuhan itu adalah akar. Jadi akar ini akan bergerak menuju ke sumber air. Dia ngikutin kemana datangnya air. Gitu. Nah yang keempat itu ada gerak tigmotropisme. Tigmo ini sulur ya, melilit. Jadi tigmotropisme ini gerak melilitnya sulur pada tempat rambatannya. Sulur itu rambatan. Kalian bayangin pohon anggur. Anggur dia ada tempat melilit. Nah, ketika batangnya melilit, nah itu namanya sulur, tigmotropisme. Kemudian kemotropisme. Nah, kemo ini zat kimia. Gerak kemotropisme itu artinya gerak tropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia. Nah, yang kedua ada gerak taksis. Ini masih di gerak esionom ya.
Bagian yang kedua, gerak taksis. Ini adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Jadi ini pindah tempat seluruh bagian tumbuhan. Oke, contohnya ini ada gerak fototaksis pada Euglena viridis. Jadi Euglena viridis ini merupakan organisme yang dikelompokkan ke dalam alga atau protista mirip tumbuhan karena dia memiliki klorofil dan mampu melakukan fotosintesis. Jadi si Euglena ini dia memerlukan cahaya, itu intinya. Dia mempunyai alat gerak berupa flagela, kemudian dia juga memiliki reseptor cahaya. Jadi dia tahu di mana arah datangnya cahaya dan dia akan bergerak ke sana, gitu maksudnya. Bedanya, kalau tadi tumbuhannya dia hanya menuju saja kalau tropisme, kalau taksis dia pindah keseluruhan. Jadi tubuhnya pindah juga. Nah, jenis gerak taksis ada gerak fototaksis. Ini gerak taksis karena adanya rangsangan cahaya. Contohnya gerak Euglena viridis yang tadi. Kemudian ada gerak kemotaksis. Ini gerak taksis karena adanya rangsangan berupa zat kimia. Contohnya gerakan spermatozoa pada tumbuhan lumut dan paku. Nah, ini gerak esionom yang ketiga, itu dinamakan gerak nasti. Gerak nasti ini adalah gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Jadi tumbuhannya ini, dia dikenai rangsangan, tapi dia tidak mengikuti dari mana arah datangnya. Oke, kita langsung ke jenisnya. Yang pertama itu ada gerak seismonasti. Seismo ini artinya getaran atau sentuhan. Jadi seismonasti ini gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Contohnya adalah gerak menutupnya daun putri malu. Jadi kalau kita sentuh daun putri malu, dia akan nutup gitu aja. Tapi dia nggak ngikutin di mana arahnya kita nyentuh gitu maksudnya. Jadi dia nutup, dia kuncup langsung ke atas. Itu bedanya nasti dengan tropisme gitu ya. Yang kemudian yang kedua ada gerak niktinasti. Ini gerak nasti tumbuhan akibat adanya rangsangan berupa kondisi siang dan malam. Oke, contohnya ini gerak menutupnya daun bunga merak pada malam hari dan membuka pada siang hari. Jadi daun bunga merak ini kalau siang hari dia mekar atau membuka, malam hari dia menutup. Kalau istilahnya dia tidur di malam hari. Selanjutnya ada gerak fotonasti. Ini adalah gerak nasti tumbuhan akibat adanya rangsangan yang berupa cahaya. Bedakan gerak nasti ini dengan gerak tropisme yang tadi. Nah, contohnya mekarnya bunga pukul 4 karena adanya rangsangan cahaya di sore hari. Jadi dia kalau ada cahaya dia akan mekar. Tapi dia tidak mengikuti dari mana arahnya datang cahaya itu. Selanjutnya ada gerak termonasti. Ini adalah gerak nasti tumbuhan akibat adanya rangsangan berupa suhu. Nah, contohnya itu adalah gerak mekarnya bunga tulip pada musim semi. Jadi bunga tulip ini hanya mau atau akan mekar ketika dia berada di musim semi yang suhunya hangat. Ketika dia di musim dingin, bunga tulip ini nggak bisa dia mekar. Karena dia mekarnya dipengaruhi oleh suhu. Gitu. Nah, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan kali ini. Semoga anak-anak bisa memahami dan
Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.